menentukan yang namanya RDPU itu tidak hanya berada di tangannya Komisi 3, ya walaupun beliau sebagai ketua komisinya, tetapi harus mendapatkan juga persetujuan dari para pimpinan-pimpinan DPR, ya dalam artian fraksi-fraksi yang ada di komisi tersebut. Ya dalam artian bahwa suatu poin itu didiskusikan dulu di internal DPR. Begini Pak, RDPU itu nggak mungkin semuanya kita permintaan RDPU itu nggak mungkin semuanya diterima. Ya, karena mau yang DPO itu harus melalui persetujuan pimpinan DPR. Saya selaku koordinator tim untuk terus mengawal kasus 7 terpidana Vina dan Egy di Cirebon ini sampai kapanpun, apapun yang terjadi, sampai kebenaran itu terungkapkan. Setengah menit lagi tambahan Pak. Apa ini Pak? Baik. Ini mohon maaf Pak, mungkin saya minta sekaligus karena banyak benar teman-teman yang di luar sana mungkin menitipkan satu pertanyaan ke Komisi 3 di 4 Februari kemarin. Memang kami lakukan aksi damai Pak di depan sehubungan dengan 7 terpidana masalah Vina Egy Cirebon, dan waktu itu kami diterima oleh Profesor Asmi dan kami mengajukan kembali untuk perihal RDPU juga Pak. Dr. Asmi, ya. Dan kami sudah pernah mengajukan surat permohonan kembali. Dan ini saya pasti mungkin teman-teman semua melihat, dan saya kebetulan ketua organisasi Gerakan Suara Keadilan Netizen juga yang memprakarsai Pak, izin. Sampai sekarang juga kami belum menerima. Begini Pak, RDPU itu nggak mungkin semuanya kita permintaan RDPU itu nggak mungkin semuanya diterima. Ya, karena mau yang DPO itu harus melalui persetujuan pimpinan DPR. Kalau kami hanya melaksanakan, ya nggak bisa, karena surat-surat segala macam itu nggak bisa dari komisi, itu nggak bisa langsung keluar, gitu. Dari pimpinan DPR. Kalau tidak ada persetujuan dari pimpinan DPR, ya nggak bisa kita RDPO. Gitu. Ya karena ini perihal mungkin Bapak update yang 7 terpidana yang kasus Vina itu ya Pak ya, yang saya nggak ngerti lagi itu lah. Ya, masih di hukum seumur hidup ini Pak. Iyalah, Bapak kan punya versi, yang saya punya versi segala macam. Iya. Tapi kalau Bapak naikkan RDPU, semua RDPU harus digelar di sini kan nggak bisa juga Pak. Kita nggak bisa juga. Gitu. Iya. Bisa mungkin aja kita kayak Ibu ini mungkin ternyata dari pimpinan DPR dirilis kan, diperbolehkan, ya kita terima. Mungkin kalau begitu saya hanya apa ya Pak ya, karena ini memang sebenarnya kami bukan penasihat hukumnya Pak, kami hanya masyarakat yang menjadi pemerhati Pak. Penasihat hukumnya ini sebenarnya dari tim Pak Oto Sugeng sendiri, tim Peradi Pak. Kami memang murni masyarakat yang peduli terhadap 7 anak bangsa ini yang kami sangat yakini bahwa mereka tidak bersalah, terus kemudian mendapatkan hukuman seumur hidup. Itu ada sifat sensenya Pak. Jadi kami tidak punya tendensi apapun selain masyarakat ya yang benar-benar mengawal kasus ini dari PK pertama, dari waktu PG Setiawan kami mengawal Pak, sampai kemudian ya kami melakukan aksi damai karena memang panggilan hati tidak ada sama sekali. Ya itu aja Pak, benar-benar panggilan hati kami Pak. Keluarganya pun juga bergabung sama kami kemarin Pak. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, baik itu sahabat Gaskan, Gerakan Suara Keadilan Netizen, demikian juga buat teman-teman yang terus mengawal kasus 7 terpidana Vina Egy Cirebon, dan juga secara khusus tentunya keluarganya ya. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang melihat bahwa pada saat RDPU kemarin yang berhadapan langsung dengan Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, beserta dengan salah satu klien kami, saya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum mendampingi klien ya,
Dan pada kesempatan tersebut pula saya menyampaikan perihal kasus 7 terpidana Vina Eki Cirebon kepada Pak Ketua langsung ya. Sampaikan dengan jelas, dengan gamblang, meminta pendapat beliau, meminta tanggapan sehubungan bahwa kita sudah pernah melakukan aksi damai 4 Februari 2025 kemarin, dan juga kita meminta diadakannya rapat dengar pendapat umum ataupun RDPU ya. Ada beberapa poin yang saya bisa tangkap dalam komunikasi tersebut. Yang pertama itu memang disampaikan oleh beliau bahwa untuk menentukan yang namanya RDPU itu tidak hanya berada di tangannya Komisi 3. Ya, walaupun beliau sebagai ketua komisi ini, tetapi harus mendapatkan juga persetujuan dari para pimpinan-pimpinan DPR ya, dalam artian fraksi-fraksi yang ada di komisi tersebut. Ya, dalam artian bahwa suatu poin itu didiskusikan dulu di internal DPR, mana-mana yang disetujui untuk diadakan RDPU, dalam artian kita diberikan pemahaman seperti apa sih suatu aduan masyarakat yang kemudian bisa dibawa ke dalam suatu rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum ya, itu yang beliau jelaskan. Kemudian teman-teman, saya bisa menangkap adanya suatu aspek legal standing di dalam pengajuan suatu RDPU ya, dalam suatu RDPU. Aspek legal standing ini sangat penting ya, dalam artian seperti ini. Ketika di awal klien kami ini Ibu Rusmini yang ajukan itu suatu organisasi, katakan ini semacam Gaskan ya, tapi bukan Gaskan. Nah, kemudian kami maju sebagai kuasa hukum ya, Somat Law Firm, maju memberikan narasi, memperkenalkan diri, memberikan narasi kepada sekretariat Komisi 3 DPR RI, dan beberapa waktu kemudian, tentu dasarnya tetap dari surat ini, tapi kami yang muncul tampil sebagai kuasa hukum, tim hukum daripada Ibu Aibtu Rusmini, seorang poluan Lampung yang dikriminalisasi, di penjara dan di PTDH pada akhirnya. Dan ketika kami kemudian maju berkomunikasi, akhirnya kita diterima ya, kita diterima untuk adakan RDPU, sehingga apa? Kami juga yang mempresentasikan, saya sendiri langsung mempresentasikan mengenai kronologi, mengenai kajian terhadap seperti apa kasus ini ya. Dan ini memang saya buat dengan sangat detail, apa tuntutannya. Jadi ada interaksi, dan memang beliau ini, Pak Habib ini sangat apa ya, sangat respect dengan posisi kuasa hukum dari Bu Rusmini, dalam artian memang tektokannya itu lebih pas kalau orang hukumnya yang berbicara, sehingga apa? Sehingga nuansa hukum, bedah kasus itu dapat. Nah, itu menjadi pembelajaran bagi saya kemarin, dan juga ada beberapa komunikasi bahwa ya waktu saya kemudian mengatakan bahwa 7 orang terpidana ini tidak bersalah, sempat ada statement dari beliau bahwa itu mungkin versinya Bapak gitu ya. Nah, setelah itu saya berusaha mengkaji seperti apa kira-kira nih, ke arah mana nih beliau ini. Jadi ya, itu yang pertama yang tadi saya sampaikan, bahwa memang ada prosedur. Nah, kedua, ketika saya mengatakan bahwa kita masyarakat umum, dalam hal ini Gaskan, yang menunjukkan RDPU ya, dan kemudian sepertinya beliau itu apa bahasanya ya, bahasanya itu walaupun tidak mempertanyakan secara langsung, tetapi legal standing sepertinya yang masih dipertanyakan, sehingga mengatakan bahwa itu versinya Bapak gitu ya, itu versinya Bapak. Dan setiap orang ada versinya, atau setiap apa namanya itu institusi mungkin atau dan lain sebagainya ada versinya. Nah, ini saya kemudian akhirnya mencoba menganalisa, mencoba mengkaji ke arah mana pembicaraan Pak Ketua ini, dan saya bisa memang mengambil kesimpulan ya teman-teman semuanya, bahwa memang ini yang harus lebih maju bersuara kalau memang ini mau di RDPU-kan adalah yang punya legal standing dalam kasus ini. Siapa yang punya legal standing? Yang pertama tentu keluarga daripada 7 terpidana ini. Dan yang kedua adalah para penasihat hukum, tim kuasa hukum dari 7 terpidana tersebut. Sama seperti yang kami lakukan di kasus
Aibtu Rusmini ini. Legal standing kami jelas, kami adalah tim hukumnya, tim kuasa hukumnya, tim pengacaranya melalui Solmat Law Firm ya. Nah, ini yang saya akhirnya bisa menangkap. Oleh sebab itu, teman-teman semuanya, kita mengharapkan mendapatkan arahan lanjut nih dari tim penasihat hukum daripada 7 terpidana. Sehingga apa? Sehingga mereka-mereka lah, beliau-beliau inilah yang dari tim apa namanya itu kuasa hukum, dalam hal ini tim Pradi, Bapak Oto Hasibuan. Dan saya sampaikan waktu RDPU bahwa memang kuasa hukum itu adalah tim dari Pradi atau tim Bapak Oto Hasibuan. Ya, sehingga seyogyanya mungkin mereka lah yang harusnya terus melakukan pendesakan kepada pihak Komisi 3 kalau memang diinginkan atau masih diinginkan RDPU ini gitu. Dan kita masyarakat Gaskan berada di belakang mereka. Tetapi sepertinya sampai sekarang ini kita belum melihat ya. Pernah disampaikan sekali tapi tidak ada suatu entahkah konsolidasi ataupun komunikasi antara masyarakat yang mendukung termasuk Gaskan dengan para PH-nya ini. Tapi ya itu kewenangan beliau lah, mereka-mereka, kewenangan Pradi. Kita ya hanya mendukung, tidak bisa memaksa. Dan memang sejujurnya bahwa kita tidak punya legal standing yang langsung, ya hanya sosial, ya social legal standing atau humanity legal standing kemanusiaan. Tapi direct legal standingnya nggak ada, kuasa hukumnya legal standing sebagai kuasa hukum tidak ada. Jadi ini yang saya sampaikan kepada semua teman-teman yang mendukung ataupun mengawasi kasus ini, untuk kedepannya ada baiknya keluarga terus kalau mau di RDPU kan meminta teman-teman yang jadi kuasa hukum itu untuk bersuara sehubungan dengan RDPU ini kalau memang dibutuhkan ya, kalau memang merasa dibutuhkan, dan juga ya bersuara untuk hal-hal yang legal action lainnya atau tindakan atau perbuatan hukum lainnya ya. Dan nanti kita akan dukung, kita akan suarakan, kita akan ramaikan. Tetapi kalau para penasehat hukumnya tidak memberikan suatu apa namanya suara sehubungan dengan RDPU ini, ya mungkin tidak akan pernah ada RDPU ya. Jadi saya masuk ke dalam suatu kesimpulan, teman-teman semuanya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, saya sebagai ketua umum Gaskan sekarang, kalau dulu saya sebagai penanggung jawab ketika kita melakukan aksi damai ini, bahwa ya dalam sisi upaya saya merasa ini sudah maksimal. Karena kenapa? Saya jelas-jelas menyebutkan dalam pertemuan dengan Pak Dr. Habibur Rahman bahwa saya adalah ketua umum Gaskan, menyampaikan perihal permintaan untuk RDPU 7 terpidana kasus Vina Cirebon ini. Ya, jadi beliau sudah dengar langsung. Apa yang beliau dengar? 1, ada Gaskan, 2, ada 7 terpidana, 2, 3 kita sudah pernah aksi damai, 4 kita sudah pernah diterima oleh Dr. Asmi sebagai staf atau ahli hukumnya Komisi 3 waktu itu. Kemudian kelima, ini yang terakhir, bahwa semua informasi ini sudah didengar langsung oleh Bapak Dr. Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3, dan itu yang respon yang kita lihat ya. Jadi saya merasa sebagai Ketua Umum Gaskan sudah maksimal, saya tidak bisa melakukan banyak hal lain lagi. Mau kita desak berkali-kali pun, mau ngirim surat berkali-kali pun, ketika legal standing kita ini tidak ada, ya memang tidak ada. Atau, nah ini ide bagus ini, silakan teman-teman mengelola. Yang bersurat itu keluarga langsung, ya, keluarga langsung yang bersurat, namanya, tanda tangannya, narasinya, ya. Jadi yang menandatangani keluarga, kalau perlu nggak usah bawa organisasi, atas nama keluarga aja, ya. Kalau memang katakan itu penasihat hukumnya punya cara yang lain, strategi yang lain, ya. Sehingga apa? Sehingga ini benar-benar yang punya hubungan langsung, satu kuasa hukumnya atau keluarganya. Ya, jadi ini yang saya pikir bisa menjadi solusi terbaik. Dan memang saya berkali-kali katakan dulu bahwa kalau ada yang berhasil RDPU, kami tidak perlu Gaskan ini harus dari Gaskan ide ataupun usulan ini, ya dari mana aja ya.
Tetapi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan suatu inspirasi bahwa kalau memang bukan kuasa hukumnya, nah keluarga 7 terpidana itu bisa bersurat langsung, bisa memberikan statement dan lain sebagainya kalau memang masih niat untuk diadakan atau meminta rapat dengar pendapat umum ini. Baik teman-teman, itu aja yang mau saya sampaikan sehubungan dengan 7 terpidana kasus Vina Eki Cirebon, di mana saya sudah menyampaikan langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, dan bahkan ya jujur sih teman-teman, ketika saya di poin ini berbicara ya hati saya itu memang tersentuh, terketuk ya, karena saya mengingat bagaimana kita berjuang di 4 Februari kemarin, keluarga datang, ada Sakat Tatal, ada Ibu Aminah, ada Pak siapa yang orang tuanya Pak Rivaldi, dan ya seluruh keluarga ya datang. Ya jadi ini yang saya ungkapkan, dan kita berdoa ada jalan terbaik buat adik-adik kita 7 terpidana ini untuk segera bisa bebas, bisa lepas ya dengan caranya kuasa hukumnya. Mereka mungkin lebih hebat, lebih pintar, punya cara-cara yang lebih gitu. Ya kalau kami sekarang, saya berpikir bahwa tim Gaskan sekarang ini, atau Gaskan itu sendiri, atau saya sebagai ketua umum Gaskan, akan lebih mengambil sikap untuk menunggu yang punya legal standing ini lebih aktif untuk berbuat ya, baik kuasa hukum ataupun keluarga. Kami siap untuk kalau perlu turun lagi ke jalan, kalau perlu ikut bersuara bersama-sama ke DPR, atau apapun yang dipandang perlu. Karena tugas terakhir daripada ini adalah membawa ini ke dalam meja satu forum dengan anggota DPR RI Komisi 3, dan ini langsung oleh ketua komisinya ya. Jadi kami sudah menyampaikan, aspirasi kami sudah menyampaikan ya. Cuman mungkin pendalaman hukumnya itu harusnya mungkin kantor hukumnya ataupun kuasa hukumnya yang akan nanti berpendapat. Ya ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan semoga adik-adik kita itu tetap sehat selalu, 7 terpidana, demikian juga dengan keluarga senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam Bang Solmat Official.